pagi semuanya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Guru. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan di mana pagi hari ini kami akan melakukan proses pembelajaran kami ini. Ya Tuhan, kalau pikiran kami supaya kami bisa menerima pelajaran dari Guru kami. Terimalah doa kami ini melalui perantaraan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang nilai-nilai demokrasi. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada ayat emas kita, yaitu tertulis dalam Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini: 1. Menghargai harkat dan martabat diri sendiri sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, menghargai perbedaan di antara sesama. Ketiga, menghargai hak asasi orang lain sebagai wujud menghormati martabat yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang selanjutnya itu tentang nilai-nilai demokrasi. Ibu mengatakan dulu, siapa di sini masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu itu tentang demokrasi? Demokrasi itu dari rakyat untuk kepentingan rakyat bersama. Nilai-nilai demokrasi itu pertama itu kasih. Kasih di sini dikatakan dalam konteks bukan memberi. Kasih Allah di sini mengasihi manusia itu tanpa memandang bulu. Dan Allah juga menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan di sini dalam demokrasi kasih Allah menempatkan manusia pada satu, kedudukan dan derajat yang sama. Kedua, harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Ketiga, tanggung jawab yang sama. Keempat, kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi. Jadi di sini setiap manusia memiliki kewajiban memberikan pendapat masing-masing agar bisa berkomunikasi dengan baik. Demokrasi tidak hanya untuk bermufakat saja, tidak bermufakat dan tidak akan menimbulkan konflik-konflik atau kekacauan. Kasih juga tidak dipandang dari pendapat orang lain dan juga tidak dipandang dalam atau persamaan. Nah, yang kedua, nilai demokrasi yang kedua, keadilan. Keadilan bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-12. Di sini diperlihatkan seorang Raja Salomo diperhadapkan 2 orang ibu dan 2 orang anak, di mana satu anak itu tertimpa meninggal dan Raja Salomo itu memberikan hak keadilan kepada ibu kandung bayi yang hidup tadi. Di situ kita lihat Raja Salomo itu raja yang bijaksana dan berhikmat. Dia memberi keadilan kepada ibu kandung yang hidup tadi. Bisa kita lihat nilai keadilan dan keterbukaan mengandung makna sederhana dalam perbuatan dan sikap yang jujur, membangun cara percaya dalam hubungan sosial masyarakat, tidak diskriminatif, profesional, memahami perilaku sesama dan sikap yang baik. Ya. Selanjutnya nilai demokrasi yang ketiga, kebebasan memberikan pendapat. Yang pertama tadi kasih, kedua tadi keadilan, sekarang kebebasan dalam memberikan pendapat. Kebebasan memberikan pendapat. Kebebasan memberikan pendapat itu demokrasi dipimpin oleh suatu Pancasila, itu untuk kewajiban dalam suatu kemandirian dan suatu hak asasi manusia. Setiap manusia bebas memberikan hak berpendapat, di mana setiap manusia harus berpikir dalam memberikan pendapat agar tidak kacau. Jangan memberikan pendapat itu asal-asal saja nih. Harus ada intinya dan jalan keluarnya juga. Jangan asal-asal saja gitu. Supaya tetapi juga hak-hak orang lain juga harus kita hormati. Jangan hak kita juga kita kayak menantang sendiri. Kita harus menghormati hak orang lain supaya kita juga harus memberikan yang benar kayak gitu, berbicara yang benar, membuat tujuan yang benar juga gitu. Apa yang kita bicarakan dari alurnya juga nyampe dan tidak ada konflik kayak gitu. Ya, kita masuk kan itu cerita tentang bangsa Israel. Setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan dan semua suku telah mendapatkan tanah bagiannya, masing-masing mereka mengikuti cara hidup bangsa kafir dan sekitarnya. Yosua yang memimpin menggantikan Musa mengingatkan mereka bahwa Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dari tangan Firaun. Yosua mengumumkan pilihannya kepada bangsa Israel, tetapi jika kamu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Di sini dikatakan mereka diberikan 2 pilihan kepada siapa mereka beribadah, ataukah kepada Allah
atau di seberang sungai Efrat atau Allah Amori negeri kamu diami. Tapi mereka juga ada yang memilih, orang Israel memilih itu, tetapi aku akan dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Di sini bisa kita lihat mereka memiliki kebebasan dalam berpendapat karena mereka memiliki antara dua pilihan, ya, harkat dan martabat. Harkat dan martabat ini bisa kita lihat Allah itu adalah adil, dia menciptakan manusia dengan derajat yang tinggi dan memiliki dengan martabat yang sama dan derajat yang tinggi, dan semua ciptaannya itu harus saling menghormati. Contohnya menghormati sang pencipta. Siapakah sang pencipta itu? Tuhan. Dimana manusia itu harus menghormati sesama. Tidak hanya Tuhan juga menghormati orang lain yang berbeda, kayak berbeda pendapat, suku, agama ataupun ras. Kayak gitu, kita harus menghargainya itu, perbedaan sesama antara ras, agama dan agama. Di sini bisa kita lihat demokrasi salah satu wujud kasih Allah kepada manusia. Kita dapat mengapresiasikannya kasih kepada manusia. Jadi harkat dan martabat ini adalah suatu untuk menghargai perbedaan kita, seperti yang tadi kata ibu tadi adalah ras, adanya perbedaan suku, agama, perbedaan cara-cara bicara mereka, dengan kan cara berbicara kita sama orang itu kan berbeda, jadi kita harus menghargai pendapat mereka. Ya, itu yang bisa saya katakan dalam perbedaan harkat dan martabat. Bisa kita lihat, yaitu seperti kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Tertulis dalam Roma 15 ayat 1-2. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang juga dalam menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma 15 ayat 7 di sini ya dikatakan, sebab itu terimalah sesuatu yang lain. Jadi kita harus menerima apa yang kita bisa yang kita ambil itu, dan menerima perbedaan. Nah di sini juga bisa dikatakan dari sebab itu terimalah satu ada yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kita harus menerima perbedaan pendapat orang lain, agar kita tidak terjadi pemecahan atau konflik, supaya kita bisa berjalan dengan lancar, komunikasi berjalan dengan lancar, kayak kita juga berteman baik kepada orang, tidak terjadi konflik gitu. Ya, selesai ini kita akan membuat tugas. Kalau jika tidak ada lagi memberikan pendapat atau memberikan tentang tugas-tugas kita ini, tentang yang paparkan materi tadi itu, jika tidak ada lagi, kita akan membuat tugas. Tugas kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan pembelajaran model discovery learning atau di pendengar Alkitab. Yang pertama itu ini ada 6. Bacalah Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 dengan seksama. 2. Identifikasikan masalah. 3. Mengumpulkan informasi. Yang pertama tujuannya itu apa, solusinya apa, syaratnya apa, hasilnya apa. 4. Mengelola data. Yang kelima, nilai yang tergantung atau yang terpenuhi dalam cara berdemokrasi, dan buatlah kesimpulannya. Dalam tugas ini tugas ini bukunya ini terdapat dalam Sarana Mandiri, buku pendidikan agama Kristen Sarana Mandiri dari halaman 35. Tugas ini dikerjakan dari selembar kertas atau juga di buku PR, bisa di PR bisa juga dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Ini tugas kita yang pertama. Jadi jika tidak ada lagi yang bertanya tentang tugas ini, kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu saya akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akan menutupnya dengan doa. Saya akan memimpin doanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu hingga pagi hari ini. Kami telah selesai menyelesaikan pos pembelajaran kami. Buatlah pembelajaran kami ini akan berguna dan kami terapkan di dalam masyarakat dan maupun dalam kehidupan kami sehari-hari, agar supaya kami bisa menghargai harkat dan martabat orang lain, kasih tentang memberikan kebebasan pendapat kepada orang lain. Ya Tuhan, kami ini orang yang tidak luput dari dosa. Hapuskan dosa kami ini supaya tidak terhalang anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Terima doa kami ini melalui perantaraan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dan terima kasih. Shalom.